Ya, langsung mulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam semuanya. Oke, hari ini kita bakalan mulai lagi. Ada kendala nggak sih kemarin? Ada sebelum kita mulai hari ini ada yang pengen nanya dulu atau ada yang punya kendala penginstalannya? Kalau penyesalan sudah Aman? Kak. Aman? Aman. Oke. Tinggal cara buka file saya masih bingung Kak. Oke, Postgre aja ya kayak biar sama seperti abang. Boleh. Kalau ini sebenarnya bukan file sih Mas Hilman, tapi lebih ke konekin ke localhost. Jadi misalkan bukan folder kita mainnya, tapi udah ke database gitu. Nanti bikinnya create aja nanti. Kalau pakai di Beaver, tadi ada pilihan create kan. Karena pilihan create kan, klik kanan, create, connection. Nah nanti pilih nih sama Mas Hilman database-nya yang keinstall yang mana ya kan, misalkan karena pengen sama kayak saya pakainya Postgre gini. Nanti localhost dia port defaultnya 5432, database defaultnya Postgre. Biasanya tuh kalau passwordnya tuh Postgres, ini juga Postgres juga sih. Itu nanti tinggal finish, langsung connect nih. Dia udah punya Postgres sendiri gitu. Jadi kita nggak main buka folder nih. Cara ngekonekin database manager kita ke database itu caranya kayak gitu, konekin atau buka XMPP boleh. XMPP kayak gitu, terus buka phpMyAdmin nggak masalah sih. Kalau nggak salah tuh ada kode editor ya di phpMyAdmin. Saya nggak ngelarang kalian mau ngoding dimanapun, mau pakai phpMyAdmin atau bukan ngoding, nge-query dipakai di Beaver atau misalkan database-nya nggak sama saya gitu. Yang penting sama-sama SQL aja gitu, sama-sama bisa ngoding aja. Kalau pengen di ngodingnya di CMD-nya gitu ya nggak masalah sih, itu juga itu nggak masalah sih bagi saya. Yang penting bisa mengikuti aja gitu. Jadi yang bagus menurut saya sih yang paling dikuasain aja gitu. Cuman kalau di kerjaan sih biasanya ngikutin ya, kalau misalkan makanya Postgre ya Postgre gitu ya. Kalau makanya MySQL ya MySQL gitu ya. Kita sebagai karyawan harus ngikutin, sebagai developer harus ngikutin ya teknologi yang udah ditentukan gitu ya. Kalau misalkan emang nggak terbiasa ya harus dibiasakan. Tapi itu kan Gitu nanti ya, bakal berpengaruh nggak? Kalau kita pakai Postgre kita belajar lagi nggak? Apa sama aja ngejalaninnya? sama aja kok. Paling beda dikit. Kalau paling beda-beda dikit lah. Nanti kalau awal-awal kayak gini nggak ada bedanya. Kalau beda tuh nanti kalau udah mid level, udah advance kayaknya udah ada beberapa yang beda gitu, cara behaviornya, cara perlakuannya antara Postgre sama MySQL. Cuman kalau untuk yang select bintang kemarin pakai where sama aja kok. Sama limitation Oracle beda sih, kalau limitation Oracle. Tapi kalau MySQL sama Postgre nggak ada bedanya kok. Makanya saya saranin pakainya MySQL atau nggak Postgre. Gitu. Gak usah belajar lagi kok. Gitu. Paling nyesuaiin aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hilang nih. Oke, kita lanjut. Oke, kemarin kita udah sampai ke mana sih? Baru basic level ya, SQL ya, baru kita baru awal-awal ya, gimana cara kita nge-select beberapa kolom, semua kolom, terus nge-sorting data, terus ngegroup belum ada ya, apa lagi ya, lupa saya. Ya limitation juga ada, terus ada filter, terus ada comparison juga, banyak ya teman-teman. Cuman itu meskipun banyak itu sebenarnya masih basic ya. Jadi kalau misalkan
Jadi itu benar-benar dasar sih teman-teman. Jadi pasti kalau misalkan kalian kerja di manapun, kalau SQL pasti tidak luput dengan ada yang namanya select, terus ada yang namanya where, ada limitation, itu bakal sering kepake gitu. Bakal sering-sering pakai. Nah, kalau mid level ini jarang case-nya sih, lebih jarang lagi. Enggak, jarang tapi masih kepake gitu. Nah, di sini saya ada beberapa bagian ya. Kita bakalan bertemu dengan conditional lagi, conditional expression sama kayak if else, cuman kita mainnya case ya nanti keywordnya. Terus selanjutnya ada grouping, group by. Ini fungsinya untuk apa namanya? Untuk ngedistingin atau ngegrouping by apa gitu pokoknya. Nah, ini biasanya tuh di grouping by aggregate function. Nah, aggregate function tuh contohnya kayak ada di sini nih. Ada aggregate function kayak misalkan kita pengen nentuin average. Saya yang kemarin nanya di sini ada AVG itu dipakai untuk menentukan rata-rata. Jadi kita nggak usah hitung lagi ada berapa datanya, terus kita tambah-tambahin lagi, terus nanti dibagi gitu, nggak usah, ada namanya average. Terus ada juga count, ini fungsinya buat ngitung ya, ngitung berapa banyak jumlah datanya. Terus kalau max itu cari nilai yang paling terbesar, terus min juga itu nyari, kalau min berarti kebalikan sama max. Ada sum, kalau sum itu menjumlahkan semua value yang ada. Nah, ini sih yang paling sering dipakai, tapi ada beberapa lain sih, kayak misalkan aggregate string dan lain-lain. Cuman ini yang paling sering sih, biasanya aggregate tuh buat numerik biasanya. Terus ada juga join relationship. Nah, joining ini biasanya dipakai untuk menggabungkan dua atau lebih table yang memiliki hubungan gitu. Kayak misalkan cari ya intinya gini, contohnya kayak ada kita bagi 3, ada track, ada album sama artis gitu. Nanti kita ngegabungin 3 table ini kayak gitu. Nanti dia munculinnya sama kayak gini. Gitu. Nah, ini ada contoh joining. Ini gak luput dari matematika juga sih sebenarnya. Matematika juga. Cuman ini kita nggak ngitung sih. Ini gambarannya ada left join, ada right join. Ini full left join. Ini outer. Ini left join, ini right join, outer, left join. Ini kepotong deh. Udah deh, gampang. Nanti. Oke, nah kita coba langsung ke praktikumnya ya. Kayak hari ini bakal lebih cepat lagi ya, karena yaitu SQL emang materinya kelihatan dikit, cuman harus explore beberapa case sih. Gitu. Emang case-nya, emang materinya dikit sih sebenarnya. Karena saya juga nggak sanggup sih. Sebenarnya kalau kalian pengen memperdalam database, nanti kerjaannya bukan jadi backend developer, tapi jadinya DBA, database arsitektur. Gitu. Jadi ada fokusnya tersendiri gitu. Tapi kita juga sebagai backend juga harus menguasai juga gitu basic-basicnya, basic SQL-nya, query-query-nya sampai dengan advance-nya gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita mulai ke praktikum? Aman ya? Nah, kemarin kan aman ya? Kayak di sini ada udah yang nyoba masukin datanya di sini? Ada country, departemen, dependence, employee, job, location, region. Udah ada yang nyoba? Belum, Kak. Datanya ada di sini. Saya di Postgre malah error, Kak. Error Kan ya? di Postgre kan nggak dukung auto increment. Jadi saya pakainya serial. Malah lebih error lagi. Saya coba-coba. Seri load HR datanya di sini kan? Pakai yang ini kan? Bukan yang ini. Emang nggak ada auto increment? Yang ini nih. Saya kayaknya di MySQL deh. Saya kayaknya di MySQL deh. Aduh, lupaan kayaknya. Coba aja nanti ya. Iya. Di sini soalnya ada beberapa bagian. Nanti kalau ada yang kesulitan hubungi saya lagi aja. Oke, Kak. Oke, terus kayak ada lagi yang berkendala. Datanya di mana, Bang? Lupa lagi. Di sini basic SQL, saya taruh nih linknya referensi sini. Klik di sini. Nanti masuk ke sini. Nanti cari nih database mana yang dipakai. Misalkan tadi siapa tadi lupa, Mas itu pakainya Postgre gitu. Nanti execute dua-dua SQL
tinggal ini. Yang ini buat create database-nya sama table-tablenya. Yang satu lagi buat nge-inject datanya gitu. Itu hilang. Di sini ya. Di yang ke-8. Gitu. Jadi biar kalian ada ininya juga. Gitu. Oke. Kita langsung mulai ya. Oke, kita di sini ada 7 table ya. Kita coba intip datanya biar kita tahu case-nya apa. Ini Europe. Ini location. Ini employee ya. Salary. Oke, ini ada salary nih. Kita bisa memanfaatkan salary ini nih. Terus ini coba datanya cuma segini. Oke. Di sini kalau kita urutin maksimal 2.500, minimum 2.500, maksimal 24.000. 24.000. Mana sih? Di sini nomor 8, di sini nih. Sini ya. Buka ini yang 8, terus buka nanti di sini. Klik aja. Di sini ada query itu. Nih, tuh. Ini datanya. Ini diagram skemanya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, misalkan saya punya kasus di mana kita akan membagi kelas-kelas dari employee ya. Misalkan yang salary-nya di bawah 4.000, itu merupakan junior. Terus gaji yang 4.000 sampai dengan 10.000 itu middle gitu ya. Terus dan kalau lebih dari itu dia disebutnya senior gitu ya contohnya. Sampai 5.000 ya, biar ini gampang. Jadi dari 0 sampai 5.000 itu yang salary-nya segitu, berarti dia junior. Kalau 5.000 sampai 10.000 dia middle. 10.000 sampai selanjutnya itu senior gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya ini dulu. Bikin sebuah output, bikin klasifikasi ya. Tingkat employee, role employee ya. Ada middle, ada case, ada Java, ada middle, ada ada junior, middle, satu lagi itu adalah senior. Ya. Nah, untuk untuk bikin classification gitu kita bakal manfaatin ini materi ini nih namanya. Materi conditional expression ya yang kayak tadi. Kalau misalkan dia di bawah sekian, nanti gimana gitu ya. Nah, terus di sini ada dan katanya ini bisa dipakai untuk select, delete, sama update gitu. Gitu. Cuman kan kita pakainya pakai select ya. Nah, nanti cara makainya kayak gini nih. Jadi kita mulai dengan case dan diakhiri dengan end gitu ya. State query case diakhiri dengan end. Terus nanti di bawahnya itu kayak ada if else gitu ya. Tapi kalau misalkan condition di atas ternyata nggak ada yang sesuai, berarti kita masuknya ke else. Nah, itu sama kayak if else yang ada di Java gitu ya. Nah, misalkan kita pengen tahu kan, misalkan kita cuma munculin nama, first name-nya sama, first name sama si salary-nya misalkan gitu ya. Berarti kita tinggal select from employee
first name, dot salary, ini kan. Nah, terus kita bakalan, berarti di sini tuh ada 2 kolom ya, karena kita bakalan nambah 1 lagi kolom di sini, yaitu role. Role-nya tuh apa? Nah, untuk klasifikasi role kita pakai case ya. Berarti habis koma kayak gini kita tambahin case. Case-nya misalkan salary ini. When, terus kita tambahin when salary kurang dari 10.000, dan kita tulis adalah junior gitu. Terus kita tanya lagi when salary di bawah bukan 10.000 ya, 5.000 ya. 5.000, when salary di atas 5.000 and or and salary di bawah 10.000 dan ini aku nggak ada, dan middle. Terus yang terakhir adalah when salary itu lebih dari 10.000 dan senior gitu. Terus kita end. Nah, nanti outputnya tuh bakalan harusnya kayak gini. Terus apa nih? When operator doesn't match salary. Ini kenapa nih? Oh, salary-nya dalam bentuk ini. Salary. Nah, ini. Senior di atas 10.000, junior di atas senior, middle nggak ada ya? Oh, salah, sorry. Yang harusnya di atas. Nah, gini nih. Nah, kalau kita, jadi di sini ada 3 statement sih. Jadi kita bikin 3 kolom. Nah, segini tuh dia bikin 1 kolom lagi yang namanya case gitu. Cuman kalau kita pengen rename, pakai as, terus tulis role gini. Atau pakai gini nggak apa-apa, role. Nah, kayak gini nih. Gitu. Jadi kita di sini ada 3 kondisi, di mana salary-nya di bawah 5.000, terus salary di antara 5.000 sama 10.000, terus salary di atas 10.000 gitu. Nanti kita kasih nama, kalau misalkan ininya value-nya 4.800 junior, 4.200 oh ternyata junior, 12.000 oh senior gitu, middle gitu. Terus terus kan ini kan kita bikin kolom baru kan namanya role. Nah, apakah bisa masuk ke statement condition? Nah, jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman. Jadi kita pakai titik role. Role misalkan yang cari yang namanya middle doang, itu nggak bisa, karena si kolom .role ini nggak eksis gitu ya di table employee, karena segini tuh dia disebutnya tuh kolom temporary kolom gitu sih. Di kolom yang dihasilkan kita habis melakukan proses gitu ya, itu proses percabangan kayak gini. Kita tanya salary-nya apa gitu. Dan junior salary 10.000, middle gitu. Terus kita juga bisa order sih, order by salary misalkan dan scaling bisa juga tuh dapatkan. Ada yang senior atau yang paling gede 24.000, tapi ini kenapa tiba-tiba? Oh iya, karena bisa ya. Yang 5.000 juga nggak akan bisa. Nah, gini. Oke.
Gitu guys. Kayak ada yang mau ditanya dulu nggak tentang ini bikin classification menggunakan case statement ini? Kak, mau nanya Kak. Di dulu. Boleh. Hasil mana dulu? Boleh. Saya lagi berandai-andai ini Kak. Kalau jumlah datanya DSC itu. Nah, Iya. kalau datanya banyak nih, andaikan datanya banyak, terus mau ngambil nyari satu nama gimana Kak? Ada cara nggak Kak? Bisa. Misalkan cari yang senior. Iya. Ini berarti kasih aja where. Ini kan from order by. Kasih where di sini. Where misalkan namanya siapa gitu. Kayak first name yang namanya Steven gitu. Bisa juga kok. Kita tahu, oh ternyata Steven itu adalah role-nya senior gitu cara ininya. Cara cari nama untuk cari nama yang benar-benar spesifik kayak gitu, kita tambahin where aja gitu. Mas siapa tadi namanya? Siap Kak, udah Kak. Oke. Bagi admin udah ada sih sebenarnya, Mas Dori udah kisah sama Postgre. Tadi siapa? Mas siapa yang mau nanya lagi? Saya. Boleh. Coba ke SKI. Itu yang employees E-nya itu apa Kak? Alias atau gimana? Alias. Kan kalau ini kan nanti kedepannya bakalan banyak table ya. Karena kan kita nggak mungkin nulis employee kan panjang gini kan. Capek ya kan kalau gini nulis kayak gini. Kita biasanya persingkat jadinya kayak gitu atau nama table yang lain. Ini bebas sih mau ngapa aja. Mau S atau apapun. Mungkin kalau juga. Kayak string ya? Enggak. Apa? Enggak. Ini lebih alias aja sih. Gimana? Tadi yang mau nanya? Mungkin kalau udah berelasi sama tabel, apakah alias itu dipakai masih? Pasti dipakai. Karena bakalan pusing sih kalau misalkan tabelnya banyak. Nanti kan kita bakalan pakai. Kemana ini? DC ya. Atau ke klik keluar ya. Kaget. Kayaknya sinyal nih. Bukan sinyal, tadi kepencet. Baru masuk lagi. Ada baru masuk lagi. Kenapa Kak? Aduh. Exit. Sorry, exit. Kok bisa exit ya? Oh, kepencet tadi. Kepencet kali Kak. Silang. Gede-gede teuing masalahnya. Terlalu gede. Oke, tadi mau nanya sampai mana ya? Pokoknya kan bakalan pakai di udah kelihatan belum? Nanti kan mainnya di sini kan kita bakalan ada relation kan. Nah, nanti bakalan main di sini nanti cara ngejoin-joiningnya tuh kita bakalan pakai alias gitu. Jadi biar memperefisiensi penulisan query gitu. Daripada kita nulis satu table, nama table yang panjang kan, karena nanti table tuh bakalan panjang kayak employee status gitu ya. Mereka kan kepanjangan ya, jadi kita singkat jadi ES gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi kita nanti terus si alias itu jadi kita kan nanti kemungkinan kan beberapa table kan ada nama kolom yang sama kan, kayak ada name gitu kan. Nah, nanti biar tahu kayak misalkan kayak first name itu nge-reference-nya kemana gitu ya. Nanti biar nggak ada ambigu kita nulisnya titik first name gitu. Jadi kita tahu si database-nya tahu oh si first name itu nge-reference ke table employee gitu. Karena aliasnya tuh gitu. Gitu Mas, siapa tadi? Oke Kak, paham nggak? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Ini, ada yang mau nanya? Kalau mau masukin ke DB Yavernya gimana Kak? Ini udah
buat database-nya sih, cuman belum bikin tabel-tabelnya. Oh, gimana maksudnya? Pengen masuk ke tabelnya? Ini udah bikin database-nya yang Kawah Edukasi itu, nah tapi belum Ah. ada tabelnya. Cuman udah pegang skripnya, tapi nggak tahu masukinnya gimana. Copy aja ini. Ini kan ada sampel. Pakainya apa? Postgre ataupun Ah, MySQL. udah dapat skripnya ya. Terus masukinnya itu lewat DBever gimana, Kak? Oh, bikin SQL editornya, klik kanan, database yang pengen dituju, SQL editor, new SQL script, pastein, kontrol ya di copy paste, terus jalanin pakai yang ini nih, execute SQL script. Nanti dia ngerunning jalanin semuanya satu script. Gitu nih contohnya. Nih, create sampel, copy semuanya, terus ini pastein, terus running deh ini, execute. Ini klik, nanti dia bakalan running, nanti keluar outputnya. Gitu. Kalau yang insert intunya itu juga dimasukin nggak? Ya, ini kan baru create table. Yang ini buat ngambil ini buat injek datanya ke table-table yang tadi yang udah dibuat. Ya itu caranya juga sama. Sama. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, terus apa lagi ya? Sebenarnya penggunaan cache itu sangat kenapa? Oh ya Mas, nanya benar. Yang Postgre kalau udah selesai install, pilih add new server ya? Postgre. Iya, benar. Add new server ya. Oh ya, ini register dulu ya Mas ya? Iya. Register kalau namanya terserah 54. ya? Postgre aja. Namanya terserah ini ya? Postgre aja namanya. Namanya Postgre maksudnya? Postgres saja Postgres. Iya. Namanya terserah kan ya namanya? Namanya di Postgres aja. Ya, biar default aja kita. Ya, oke. Kecuali kalau misalkan ada banyak server gitu ya, itu namanya bebas sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan customer strip Postgres, terus produk strip Postgres gitu. Bentar Mas. Postgres kok nggak bisa ya di sini? Ada keterangan riset Mas. Saya udah lama sih nggak buka. Bebasin aja namanya. Yang penting username sama password default aja Postgres gitu. Oh, oke. Kalau itu pakai apa DB Cipher apa tadi DBeaver ya? Pakai DBeaver kenapa? Enggak, aku belum nyoba sih yang DBeaver. Mungkin kalau ini agak susah tak ganti DBeaver aja nggak apa-apa kayaknya ya. Nggak apa-apa sih, cuman sama aja sih jatuhnya sih Mas. Karena kan kalau PG admin kan bawaan dari Postgre-nya kan, jadinya lebih enak lagi, nggak usah install lagi gitu. Cuman emang agak berat sih. Yang apa itu? Yang bawaan Postgre yang mana itu Mas? PG admin. PG Army. Oh ya PG admin maksudnya. Iya. Ya, ini PG admin ini. Kok nggak bisa ya? Ini namanya udah tak ganti Mas. Yang general ini. Nggak bisa di-save tuh loh Mas. Nggak bisa di-save. Iya. Ini keterangannya either hostname, address, or service specified. Ntar ya, saya juga belum pernah sih pakai. Saya juga nggak pernah nih pakai ini. Oh, kayaknya. Oh, sorry Mas, ini masih yang di general, di connection-nya harus ada nama hostname-nya ya. Sorry. Hostname-nya Postgres saja ya. Ya boleh. Name yang di general juga terserah ya Mas ya. Oh boleh. Postgre aja sih kalau bingung. Postgres saja ya.
Oke. Tulis kawah edukasi sih tadi. Terserah aja sih ya. Boleh. Mas lagi bikin super road atau gimana? Oke. Udah Mas, udah berhasil terbuat ini. Oke. Ya, tadi Mas Noval nanya ke siapa, Mas Noval? Itu Pak Dori Oh. lagi bikin server user apa gimana? Lagi ngekonekin. Emang PG admin awalnya harus ngekonekin dulu, sama kayak di Beaver juga. Gitu. Harus config juga. Oke ya. Ada lagi yang ini pengen nanya? Aman sepertinya. Aman ya? Oke. Terus selanjutnya adalah kita akan berkenalan tentang group by. Cuma saya loncat dulu ya ke sini dulu nih. Soalnya nanti ada hubungannya antara aggregate function dengan group by gitu. Nah, ntar saya penasaran tadi ada chat ya. Bentar ya. Bentar, tadi ada chat sponsor. Oh, passwordnya. Oke. Aman. Oke, tadi kan kita ke aggregate function dulu kan, ada APG. Nah, aggregate function tuh yang tadi saya sebutkan nanti banyak kegunaannya. Jadi kita nggak usah bikin sebuah formula lagi. Jadinya kita menggunakan sebuah function yang udah disediain sama SQL gitu ya. Baik itu di MySQL ataupun di Postgre pasti ada sih. Yang awalnya ada AVG, ada count, ada max sama min sum gitu kan. Nah, ini salah satu yang paling sering tuh misalkan kita bakalan pakai AVG ini ya, misalkan kita bakalan nentuin rata-rata salary yang ada di table kita gitu. Select from employees where dulu kita employee dulu ya. Nah, nanti kalau kita pakai average gini, kita bisa tahu nih ini rata-rata dari salary-nya. Nah, dengan kayak gini aja, aduh ini gimana ya? Lebih enak. Taruhnya nggak bisa. Nah, ini rata-ratanya. Rata-rata salary di perusahaan ini itu adalah 8.060 gitu. Nah, terus ada lagi apa ya? Contohnya gagal terus. Oke, coba kita lihat dulu bintang dulu ya. Nah, ini misalkan kan kita ada departemen ID ya misalkan ya. Nah, kita bisa tahu juga nih average masing-masing dari departemen ID gitu. Kalau tadi kan kita average salary gini ya. Nah, kita juga bisa tahu juga departemen ID-nya gitu. Nah, cuman di sini ada error nih karena kita harus melakukan grouping by gitu. Karena kan kita nyatuin kayak kan di sini kan kalau pakai aggregate function kan kita kayak nyatuin data-data salary gitu ya, terus kita hitung kayak gitu kan. Nah, gimana ya? Gitu. Nah, gini ya. Ini kan misalkan di sini ada departemen ID yang 9 gitu kan. Nanti bakalan kita satuin sama si database-nya, terus kita terus sama dia bakalan dihitung average-nya dari salary yang ini kayak 24.000 tambah 17.000 tambah 17.000 gitu. Terus begitu pula dengan yang ID-nya 6 gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti berarti average-nya tuh kayak tadi makanya. Kita nampilin average-nya, terus rata-rata gaji gitu ya. APJ gaji gitu.
Terus satu lagi adalah departemen ID-nya. Kalau kita running, nah di sini kan ada error katanya. Kolom departemen ID must appear in the group by gitu. Karena kita pakai aggregate function gitu. Jadi kalau setiap kita pakai aggregate function, terus ada dua kolom, di mana salah satu kolomnya itu nggak pakai aggregate function. Biasanya sih aggregate function cuma satu kali pakai sih, biasanya dalam beberapa kolom gitu ya. Ini kan kasusnya ada dua kolom yang kita bakal tampilin, ada departemen ID sama ada salary. Nah, yang salary ini kita average ya kan. Karena dia average kan dia bakalan gabungin data. Nah, dia gabungin datanya by apa gitu ya. Nanti kita nge-grouping by departemen ID gitu. Nanti outputnya kayak gini nih. Nah, dimana nanti kan di sini ada beberapa departemen ID ya. Ada ya kan ada ID 1, ID 2, ID 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, kita bisa tahu masing-masing departemen dia salary-nya berapa gitu average-nya. Kalau kayak gini, kalau tadi kan sebelumnya kita cuma tahu average dari keseluruhan employee. Nah, kalau ini dia nge-average berdasarkan departemen ID gitu. Oh, yang kerja di ID departemen yang ID-nya 11 tuh rata-rata gajinya 10.150 gitu. Terus yang ID-nya 2 itu rata-rata gaji karyawannya 8.600 kayak gitu. 9 kayak gitu. Gitu untuk penggunaan average dan grouping by kayak gitu. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain kayak counting, max, min, sum dan lain-lain. Cuman kalau yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mas, izin bertanya, Mas. Boleh. Kalau grup by-nya by itu by average gaji bisa nggak, Mas? Atau harus grup by yang lain, Mas? Maksudnya kayak departemen ID gitu. Sebenarnya kan average itu tuh kayak nge-grouping gitu sebenarnya. Karena kan kita kan nyari yang sama ya kan. Ini kan grouping by departemen ID ya. Berarti kan dia si database-nya ya bakalan nyari departemen ID yang 9 yang 9 misalkan dulu. Kita gabungin. Jadi si average itu udah ngegabungin datanya secara otomatis. Jadi nggak perlu ditaruh di grouping by lagi gitu. Dia bakal gabungin terus melakukan operasi average gitu. Jadi ngitung rata-ratanya gitu. Jadi nggak usah masuk ke grouping by. Jadi yang masuk ke grup itu ya, jadi yang masuk grup by itu adalah kolom yang nggak pakai aggregate function gitu. Yang dimana kalau kita lihat tuh ya departemen ID ya kan dia polosan gini kan. Gitu. Sedangkan kan pakai average ya kan. Tuh. Gitu. Gimana kejawab? Jawab, Mas, makasih. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, misalnya agregat 1 ya, Mas ya. Terus kolom yang lain lebih dari 2, berarti grup by-nya ada 2 ya, Mas? Iya, betul. Misalkan departemen ID, grouping by job ID misalkan ya. Ada job ID-nya juga. Nanti kita bakal grouping by job ID juga. Nanti spesifikasinya jadi lebih banyak lagi gitu. Yang tadi asalnya mungkin lebih ada 10 gitu ya. Mungkin tadi row-nya ada 10, tapi karena kita munculin lagi kolom, nanti dia nge-groupingnya, ngeklasifikasinya jadi banyak lagi, lebih panjang lagi row-nya tuh. Departemen ID sama job ID. Jadi dia nge-grouping dulu by departemen ID, cari yang sama, terus nanti dia nge-grouping lagi by job ID, baru dihitung average gajinya. Gitu. Oke, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Dori gimana? Udah bisa Mas Dori? Halo Mas Dori. Ya, ini masih itu sih Mas, masih konekinnya gagal terus Mas. Bentar ya Mas. Oke. Oke. Ntar saya lupa bikin kontainernya gimana ya? Give me one more time. Creative run. Search. Waduh.
create container bla bla bla. Males nih. Give create image arguments. Portnya mana port? Ya ampun, masih gagal terus, oi. Oh, run Docker container create. Ini apa nih? Mungkin Mas Dori bisa matiin mic dulu, Mas. Terus deh, nanti lagi aja. Nanti saya coba pakai PG admin. Lupa saya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini juga sama ya. Ada counting. Nah, kalau counting sih lebih ke kita bisa tahu nih jumlah employee yang terdaftar kayak gitu. 40 gitu. Terus kita grouping lagi ya kan by department ID. From employee counting juga. Terus from department ID. Itu kan. Terus kita pakai group by. Nah, terus kita tahu nih, ini departemen ID dia ada 2, ada 3, ada 6, ada 7, ada 1 gitu. Nah, ini juga bisa kita gabungin juga sih dalam satu ini nih. Kita hapus dulu deh biar nggak terlalu spesifikasi gitu. Jangan tenaga jelas aja gitu. Oke, misalkan kita dari informasi ini kita udah tahu gitu kan. Oh, ternyata yang kerja di departemen 11 itu, yang ID-nya 11 itu ternyata ada 2 orang gitu ya. Terus ternyata rata-rata gajinya itu adalah 10.150 gitu. Juga sama. Oh, ternyata ada 6 karyawan yang kerja di departemen yang ID-nya 10. Terus kita hitung juga nih average gajinya gitu. Juga berlaku untuk yang lain-lain gitu ya. Oh, ternyata 12 gitu. Terus kita juga bisa tahu gitu ya, gaji terbesar di departemen itu berapa gitu misalkan. Pakai salary juga kayak gini. Oh, ternyata yang paling gede itu 12.000 gitu. Ini juga 24.000. Oh, paling gede 24.000. Ini 14.000 yang paling gede. Kita bisa tahu informasi ya dari menggunakan si agregat function ini gitu. Ini kan gaji gede, gaji kecil, gaji paling kecil berapa gitu ya. Dot salary gitu. Ini mendapatkan. Tapi kenapa dia ini dulu ya? APG. Oh iya, pantesan. Harus pindah ke sini nih. Nah, ini operasi gaji, max min, departemen ID, count ya kan. Nah, dengan ini aja kita udah tahu informasinya gitu kan. Nah, cuman ini yang jadi pertanyaan, ini maksudnya apa gitu ya. Kita nggak tahu departemen ID itu apa gitu ya. Nah, kita bakalan ngejoining ya. Maksudnya ngegabungin 2 table ya. Dimana kita
kita bakalan munculin data table, kita bakalan ngegabungin antara employee dengan departemen ID, karena kita tahu nama departemen ID-nya dari di sini kan, departemen sini gitu ya. Nah, gimana caranya kita akan memanfaatkan yang namanya keywordnya ini join gitu. Nah, si join itu ada banyak tipe. Ada left join, ada right join, ada outer join, sama self join. Nah, biasanya tuh kita ini salah nih. Bentar ya. Saya cari dulu nih gambar, jelek banget. Segini nih, nah. Kecil banget. Nah, ini harusnya kayak gini nih. Waduh. Nah, harusnya kayak gini nih. Yang paling nah, kayak gini nih harusnya nih. Nanti kita bakalan ngomongin dua table ya. Ada left table, right table, ini full join ya. Kalau inner join dia bakalan munculin yang ada di dua-dua table ini, ada left join sama right table. Kalau left join dia bakalan munculin yang ada doang di left table sama yang ada di dua-duanya gitu. Ini maksudnya selisihnya gitu. Ini selisihnya. Ini juga sama sih, paling bedanya gitu aja. Ini tapi bingung juga ya, mana yang ini, mana yang ini ya. Ya wes deh, nggak apa-apa. Oke, karena ini kasusnya tuh kita bakalan ngegabungin dua table ya. Ada table employee sama table departemen ya kan. Kenapa hilang? Nah, ini tuh berarti kita kondisinya adalah inner join, karena si departemen ID itu harus ada. Jadi kalau misalkan departemennya misalkan yang 11, 10 ternyata nggak ada di table departemen, berarti kita hilangin kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalkan kasusnya di employee ada, ternyata dicek ke departemennya, ternyata departemennya nggak ada, ditampilin. Cuma nanti departemen namanya jadi 0 gitu ya. Nah, nanti kita bakal makainya gini. Kita tambahin nama dulu ya. Ini apa ya? Gaji, terus max gaji. Terus ada juga ada min gaji. Nanti kan, nah kita udah nge-rename kolom kita ya. Terus ini juga kita rename as total karyawan. Nah, gitu kan. Yang jadi terus objektifnya adalah kita pengen tahu nama dari departemennya. Nah, kita bakalan melakukan inner join. Inner join adalah setelah biasanya from di sini inner join ke table mana? Table departemen. Nah, di departemen D on. Nah, ini jadi yang jadi parameter penggabungannya gitu. Nah, kita pengen ngegabungin atau ngejoining berdasarkan departemen ID yang sama dengan ada di departemen ID yang di employee. Nah, gitu. Nah, ini fungsinya untuk aliasis ini. Ini kan ada dua kolom yang berbeda ya. Ada dua kolom yang sama kan, ada departemen ID sama departemen ID juga. Cuman ini departemen ID-nya itu nge-refer ke employee. Jadi value ini tuh diambil dari table employee. Nah, yang ini itu ngambilnya dari departemen ini, terus digabungin, terus dicocokin apakah sama atau enggak gitu. Nah, terus nanti juga kita hitung juga ini juga titik bintang ini. Terus si D ini bakal kita ganti jadi departemen name gitu. Itu terus kita cantik, nah kayak gini. Ini ya, jadi teman-teman. Di sini ada inner join, departemen D on the departemen ID sama dengan departemen ID. Kalau kita running, terus. Nah, ini juga ada ambigu tuh kan. Makanya kita harus pakai pakai si ini aliasis karena ambigu, karena kan dua-duanya ada di employee ada departemen ada gitu. Jadinya ambigu ya kan. Nah, kita ini kayak gini. Ini departemen ID. Nah, kita ganti ini order ID-nya kan kita bakalan nampilin name ya. Berarti kita tampil aja d.department name. Kalau kita running, terus
juga harus group by. Oh iya ya, sorry. Kayak gini. Nah, hasil kita dapat nih tuh. Oh, ternyata yang kerja di shipping tuh total karyawannya ada 7, terus average gajinya segini gitu. Terus mas gajinya tuh segini. Gitu. Berdasarkan departemen name sama average gaji dulu deh. Kalau average gaji berarti kita kayak gini nih. Nah, ascending. Gitu teman-teman cara makainya. Oh ya, ternyata purchasing ya average gajinya paling kecil cuma 4.150. Terus kita tahu mas gajinya ada berapa gitu, 11.000. Minimal gajinya 2.500 gitu. Oh, yang paling gede eksekutif. Mas gajinya 24.000 nih, terus minimal gajinya 17.000. Total karyawannya 3, average gajinya gitu. Itu ya teman-teman untuk penggunaan joining. Terus kalau kita lihat lagi ya kan, departemen ID di sini ada location ID ya kan. Nah, kita pengen tahu juga gitu ya lokasi departemen itu ada di mana gitu. Nah, kita juga bisa melakukan inner join 3 table gitu. Kita inner join lagi di sini. Inner join lagi. Nah, tapi joiningnya ke ini berarti location gitu. Location alisnya L, kita depend kita yang jadi parameter joiningnya adalah L location ID, terus kita samain dengan location ID yang ada di table departemen ya kan, yang ini gitu. Terus kita munculin location street address-nya gitu. Nah, si street address ini karena kita baru nambahin, kita harus munculin di group by-nya. Tuh. Nah, setiap kita nggak pakai aggregate, kita harus masukin di group by gitu. Oh, kita tahu ya kan, purchasing dia street address-nya di sini gitu. Cara DRD gitu, 2004 cara DRD gitu. Oh, ternyata street address ini sama gitu teman-teman, cara penggunaan inner join dan left join, inner join dan aggregate dan group by gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya dulu? Boleh nanya Kak? Boleh dong. Nah, biasanya kalau lagi di join ini yang lebih banyak dipakai itu yang mana, kayak yang inner, right, apa gimana? Apa sesuai kebutuhan aja gitu? Sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kita mau gabungin data, kalau pengen kita gabungin data, bentar. Nah, ini sebenarnya inner join ya gitu, ada case dimana kita pengen tahu ya kayak tadi kan, kita pengen tahu departemen name ya kan, tapi kita harus melakukan perhitungan gitu ya di employee-nya gitu, kayak average gaji, mas gaji, dan min gaji gitu. Nah, sedangkan departemen name kan dia beda table. Nah, untuk ngegabunginnya ya pakai inner join gitu. Pakai inner join gitu. Jadi ya kalau misalkan nggak terlalu butuh, jangan pakai inner join gitu. Kalau misalkan kita bisa nge-provide semua datanya dalam satu table, ya udah kayak tadi aja, select apa gitu from satu table gitu. Tapi kalau karena kita tapi kalau Kak Dana di kerjaannya lebih make yang mana Kak kalau joinnya? Antara inner join sama left join gitu ya. Tergantung, kalau ternyata dicek, misalkan kan ini kan departemen ID sama departemen ID ya. Ternyata pas dicek ke departemen itu nggak ada yang sama gitu ya. Nah, tapi ini jadinya opsional gitu, boleh ada boleh enggak. Kalau misalkan nggak ada jadi null, tapi kalau ada jadinya jadi tampilin gitu. Itu kita pakainya left join. Itu sama sih, sesuai dengan kebutuhan sih gimana ininya. Oh.
Gitu. Masih lumayan bingung sih Kak. Masih bingung aja sih sama join-joinnya gitu. Oh, ya apa kan nanti. Tahu ini apa kan namanya yang kayak Hmm? kayak relationship kayak one to one, many to many itu sama nggak sama join itu? Iya, kita ngegabunginnya pakai itu tuh kan ada one to many to one ya kan. Kayak gini nih skemanya nih. Contohnya. Nah, gini kan, skema yang sekarang kan kayak gini. Gitu kan. Nah, itu kan ada relation ya, teman-teman. Jadi ya kan ini ada employee itu relationnya one to many. Oh, saya lupa. One to many ini many to one. Nah, itu kita ngegabungin dua tabelnya itu yang ada punya relation kayak gini tuh ya gitu pakai join gitu. Gitu karena kan kita memberikan perintah, nah perintahnya kan pakai query. Nah, untuk memerintahnya pakai inner join gitu biasanya. Gitu. Aduh. Gimana Mas Noval, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah Mas. Paham. Oke. Oh, Mas, izin bertanya, Mas. Boleh. Mas, kalau buat nampilin field yang tidak nol, bagaimana ya, Mas? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya ini nyoba tuh yang buat nge-average umur ya. Tapi itu jadi 23.000 23.000 5.000 gitu, Mas. Jadi Boleh 230.000 gitu. Iya, jadi pengen digenapin jadi 24 gitu, Mas. Itu gimana juga. Oke. Coba kopas dulu dong gitu ya SQL-nya. Kopasin dong. Oke, ada round up sih sebenarnya. Round up SQL dibulatkan gitu ya. Ada ceiling. Itu Mas, saya nyoba dari coder byte. Oh, Iya. ini apa nih? As member. Oh, ini beda table ya sama saya. Iya, beda table saya nyoba di coder byte. Oke, nggak apa-apa. Coba ya kita lihat dulu select bintang lagi. Select bintang lagi. Ini di sini ada umur nggak ya? Higher date. Nggak ada umur. Phone number juga aneh. Coba ya kita lihat. Select report to count as member. Oke, average age. Coba kalau hasil average age-nya berapa tuh? Kurang lebih. Ada contohnya nggak satu row gitu? Ada Mas, 24, 22, 25, 31. Sorry. Gimana? Ada hasilnya dari 24, 22, 25, 31. Sama harusnya jangan ada nol, itu saya masih bingung di nolnya itu muncul. Ada 24, 22, 21. Nolnya ada di mana? Oh, maksudnya nanya is not null gitu ya? Ini Ya, aja nolnya ada di tinggalin. atas. Jadi ke bawah nolnya. Kalau mau nggak ada null, where, kasih where. Kolomnya apa? Misalkan email atau apapun itu kan kayak gini nullnya. Tapi kita tulis aja is not null. Kayak gini contohnya. Tinggal tambahin aja di where-nya. Gitu biar nggak keikut si nullnya. Coba. Nah, iya Mas, bisa tinggal yang satu lagi yang average age-nya itu biar jadi 24 Mas. Coba dong, saya belum kebayang maksudnya gimana sih ada 24, 23, 23. Di kopas aja coba. Atau di screenshotin. Atau share Ya, screen. boleh. Kalau screenshot taruh di mana? Di WA atau di mana Mas? Enggak, share screen aja Mas. Di Zoom aja. Share screen aja coba ya. Oke.
Udah muncul belum, Mas? Belum. Klik tombol berbaginya Mas, tombol berbaginya di tombol ditekan, sorry. Oh, ya. Udah belum, Mas? Belum. Belum ada. Hah? Itu Belum tuh ada? kan ada belum ada gambar. Oh nih bentar lagi kayaknya ada nih. Oke. Udah belum, Mas? Sedang tayang, Udah. tayang. Oh, udah tayang. Udah ada. Nih, Mas, ini udah kelihatan belum, Mas? Oke, udah ada. Ini Oh, sebenarnya seperti ini. Tuh, Mas. oh kayak gini. Terus kondisinya adalah Kondisinya ini. Mas Ahmad pengen cuman ada satu doang hasilnya gitu. Pengen average-nya jadi genap, jadi Oh, 24. gitu. Ya. Pakai ini nih. Pakai sebentar ya, saya kopasin dulu. Coba pakai yang namanya sebentar. Saya Jadi stop aja, nggak apa-apa, Mas, presentingnya. Boleh. Udah tahu. Oh. Apa ya? Sailing. Coba pakai sailing. Tulis sail. Jadi di average terus sail gitu. Tulisnya berarti kayak gini. Coba ya, sailing AVGH. Nanti kayak gini nulisnya, coba. Bisa nggak? Sudah bisa, Mas. Udah, makasih banyak, Mas. Oke. Jadi sebenarnya selain yang ada di aggregate function yang udah saya tunjukin, sebenarnya ada banyak lagi gitu. Kayak tadi ada pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, ada round up, ada perkalian juga ada sih kalau nggak salah gitu. Jadi kalian tinggal explore yang lain. Cuman yang paling sering itu ya itu sih. Nanti ya itu sih tinggal explore aja sih sebenarnya. Ntar ya. BTW itu Mas Muzakit itu dari mana tuh webnya tuh, bagus tuh. Itu, Mas, dari Coderbyte itu buat biasa buat tes logic, SQL gitu, Mas. Oh, sama kayak hacker ya? Ya, sama kayak hacker. Oh, iya. Oke. Ada yang penasaran hackernya kayak gimana? Boleh Mas, dicoba Mas, boleh. Ntar saya balas chat dulu. Soalnya besok ada ini, Mas, ada tes query, jadi sekalian kebetulan gitu. Oke. Oke, kita coba ya, mulai lagi. Kayak yang tadi materinya udah paham ya, teman-teman? Materinya yang tadi itu sih kalian tinggal latih aja untuk mid level. Nah biasanya kalau udah masuk mid level sih kita untuk nyoba kemampuan kita. Nah di sini ada yang namanya hacker rank gitu ya, salah satu cara untuk nge-solve challenge gitu ya. Nah di sini nih tuh. Kalian tinggal buka aja, gratis kok hacker rank. Di sini ada banyak pilihan gitu ya. Ada SQL, ada Java, ada regex juga ada, terus banyak gitu, ada algoritma gitu. Ini contohnya. Nah kalau mau pakai Java silahkan untuk membiasakan diri ya. Sini memang benar-benar ada challenge gitulah untuk membiasakan gitu, untuk melatih logik kalian. Nah ini kan karena kita bahasnya database, kita coba buka database. Nah di sini ada
banyak ya, banyak challenge gitu. Nah, di sini misalkan ada yang namanya bukan database deh. SQL juga ada nih. Nah, yang SQL aja nih. Database ada lagi soalnya. Nah, binary tree nodes. Yang kayaknya aneh nih pasti. Ini free, Mas. Free. Gratis. Kalau bayar, ada bayarnya ya, pricingnya. Katanya Nggak ada sih dapat kalau nggak salah, nggak ada pricing. katanya dapat sertifikat juga ya? Ya, kayaknya sih kalau yang sertifikat itu bisa bayar juga sih kayaknya. Prove your skill, Gak tahu sih, saya belum pernah nyoba dalam banget. Tapi kayaknya ada sertifikat juga sih. Di sini soalnya ada sertifikat. Gitu, ini kayak gini nih. Prefishing aggregation the count function. Ini tarnya apa ya? Medium. Coba kita lihat medium. Wih, banyak juga ya. Nanti kalau kalian buka, nanti di sini bentukannya nih. Nanti di sini tuh ada dua bagian ya. Di sini ada problemnya atau soalnya. Di sini ada kode editor kalian gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada MySQL, ada Oracle. Biasanya kalau kalian Postgre user pakainya MySQL aja gitu. Terus sini biasanya dikasih tahu nih, kayak ada case-case gimana kita dikasih dua table, ada student sama grade, student content 3 column ID, name, and marks. ID, name, and marks itu. Terus disebutin ya. Column ID dia tipenya integer, name tipenya string, mark juga integer. Terus kalau untuk table grade dia kayak gini, ada min mark, max mark kayak gitu. Terus kasih cerita gitu. A text to generate. Nah, di sini teman-teman nggak bisa pakai bahasa, nggak bisa, kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia deh kalau nggak salah. Bisanya bahasa Inggris gitu. Report containing name, grade, and mark gitu. Report katanya, bikin report, treat name, grade, and mark. It doesn't want the name of the student who received grade lower than 8. Ini sebuah kasus ya, filtering, di mana dia tuh nggak mau, siket itu dia nggak mau munculin nama yang nilainya itu di bawah 8. The report must be is in the descending order by high grade are entered first. If there is more than one student with the same grade, ascending to them, order this particular student by their name alphabet. Finally, if the grade is lower than them, use null as their name and list them by their grades in the descending order. If there is more than one student with the assigned to them, order particular student. Wow, banyak banget ya. Sample order pre null as the name is greater less than. Sampel input, sampel output. Ini outputnya mana sih? Oh, ini outputnya. Kalau di bawah, oh banyak. Oke, biasanya sih ini kan database ya. Terus pas select bintang, kita lihat dulu nih, cek dulu datanya. Select bintang, table dulu ya, yang student dulu. Select bintang from student gitu. Jalan code, processing ya kan. Kita nggak perlu tahu ya, oh ternyata banyak ya tabelnya gitu. Terus di sini kan katanya ada beberapa kasus ya. Kalau misalkan inputnya segini, kita outputnya kayak gini nih, ada null, grade less than, bla 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 dan lain-lain. Use null as the name else then by their grade in the scanning order. Oh, ini juga sama ya. The scanning juga ya. Ya, the scanning juga sama. So, kita harus coba ya. Name-nya ya, select name. Sama marks, katanya ada marks-nya. Ini apa sih? 10, 9, 9, 8. 10, 9. Oh, rank-nya ya. Name, grade, mark. Name, grade, mark. Grade. Oh, grade-nya. Grade. Oh, grade ini.
Saya kayak di tes gini ya. Oh. Concord lagi, coba kita lihat select name. Oke, udah Samantha, Julia, dan lain-lain. Terus pas kita lihat lagi, katanya kalau misalkan di grade-nya itu di bawah 8 alias di bawah 70. Ya, di bawah 70 atau di atas 79, di bawah 70 ya. Berarti kita nulin katanya. Berarti 69, nilainya 69. Oke, berarti pakai cash ya, kita pakai cash. Cash when name, enggak, bukan name. Tapi grade itu lebih besar, lebih besar daripada, lebih besar sama dengan 70. Dan name else more 10. Oke, run code lagi. Kita satu-satu dulu ya, santai dulu, nggak usah banyak ini. Unknown, kalau grade, bukan grade tapi marks ya. Oh iya. Student s dot marks. Oke ya, kita udah dapat nih Samantha, Julia, Brenda, Kristen 0, Kristiane 0, Priyanka, Pak IG, Belvet, Scarlett 0, Heraldo, 0 semua ya. Kita udah dapat. Nah, cuman ini katanya kita bakalan nge-marking si ininya ya kan. Order dulu ya kan. Order by grade ya. Kita order by higher grade, the enter first. Oke, order by grade. Harus di-left join sih kayaknya. Kita left join sama inner join ya. Mau nggak mau harus ada. Kalau nggak ada sih ya aneh gitu kan. Inner join sama grades ya, kita get on. Karena 2 ya. Dimana S marks-nya tuh itu harus lebih besar sama dengan G max, bukan G max tapi G min max itu harus lebih kecil sama dengan X max or N G dot max itu kecil. Ini harus lebih besar sama dengan S dot max. Terus kita masukin ke sini dot grade. Kalau run code bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Min max, nggak pakai S. Oke, sorry. Processing, nah ini nih ada Julia, Britnet, Kristi 0, 7, 0, 3, 8, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 4, 10, 10, 8, 9, oke. Terus kita ordering ya, langsung order by, ini nilainya muncul ya, oh iya max-nya muncul. Oke, kita munculin lagi max-nya, terus kita dot grade lagi. Sebenarnya nggak pakai juga nggak masalah sih, ini kan lebih dari 70, atau bisa juga pakai ini grade
lebih besar sama dengan 8. Kita pakai gini boleh. Divided by descending. Itu ya, ada Julia. Oh, ini nggak boleh, ini belum nih. Kalau ada yang sama, coba ya. Katanya kalau misalkan ada yang sama, kita harus ordering by. If there is more than one with the same grade, assigning to order those particular student by their name alphabetically. Oke, berarti selain order by the grade name, kita juga harus order by s.name ascending alphabetic. Finally, the grade is lower than each, if there's more ones with the same grade, assigning order those particular student by their marks in ascending order. Ascending order. 7, 6. Udah sih harusnya. Oke. Tuh, gitu caranya. Cara kita nge-resolve problem yang ada di HackerRank gitu. Terus kita tinggal submit. Biasanya kalau pakai Java test case-nya ada banyak sih. Cuman kan karena ini SQL biasanya test case-nya cuma 0. Gitu, teman-teman. Itulah demo HackerRank hari ini. Aduh, Ini pakai jadi pusing basic saya, sih. Kak. Oh, kalian coba-coba aja. Ini kan yang ini ya, yang middle ini tuh. Kalian coba-coba dari awal. Ini sebenarnya kan ada levelnya si SQL tuh. Ada level pemula, ada basic ya kan tuh, ada basic. Kalian tinggal filtering ya, tuh. Ada revision aggregation. Ada yang intermediate. Ada juga difficulty-nya easy ya kan. Easy juga ada tuh. Cuma ini kenapa kayak kelihatan susah ya refreshing. Oh ini gampang nih tuh. Query account the number. Query account the number of city in city having population larger than 10.000, 100.000. Tinggal select count bintang from city where population lebih dari udah gampang kan gitu. Jadi disesuaikan sama level kalian aja sih gitu guys. Nah sini solve-nya banyak, silakan kalau kalian pengen gaskan wae ya silakan gitu ya. Mulai dari yang gampang-gampang dulu ya. Biasanya sih ini ordering by yang gampang dulu sih. Nah ini yang agak aneh nih, ini binary tree nodes. Udah mulai aneh nih. Table cina np. Which query to find the type binary table? Odd one of root if or not is root. Is not is leaf. If not is neither root or leaf node. Apa coba maksudnya kan? Kayak bingung gitu. N-nya 1. Nah, ini leaf, inner, leaf, root, leaf, bla bla. Aduh. Root. Aduh, apa lagi? Katanya kayak gini tuh. Bingung gak tuh? Jujur sih saya bingung ya. Ini maksudnya apa coba? NP is the parent of N. Oh. Kita P-nya parentnya 5. Parentnya 5. Ini root. 5 tuh root. Wah, bingung juga ya. Wah, udah bingung. Nanti aja itu. Nanti kalian coba-coba sendiri. Gitu, teman-teman. Gitu ya hari ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Jadi kalian coba-coba ya, sebenarnya banyak platform yang gratis sih untuk ngelatih skill kalian sih. Salah satunya HackerRank. Terus yang tadi yang sama Mas Muzaki itu gratis juga ya, Mas Muzaki yang itu ya. Banyak gitu. Iya Mas, gratis. Ada juga sih yang berbayar tapi itu disuguhin juga yang gratis gitu. Betul. Kalau kalian mungkin menyisihkan uang jajan gitu ya, saya pengennya ngelatihnya yang lebih lagi gitu ya, nyisihin aja gitu. Buat bayar web
Aduh kesel. Ya buat bayar web gitu ya. Buat minum misalkan dulu kayak mas. oke, udah. Misalkan kayak Udemy nih kayak gitu tuh. Ngisiin aja uang kecil gitu ya. Kan kalau ini kan gratis ya. Kalau kalau apa? Kalau edukasi kan gratis ya. Karena gratis kan jadi kan ada batasan-batasan tertentu ya. Nah, kalau pakai Udemy itu terbatasnya karena topiknya cuma itu aja, terus terbatasnya mentor gitu kan, waktunya mentor. Nah, kalau pakai Udemy ataupun yang berbayar bebas gitu ya. Kan kita bisa milih nih, oh ternyata materinya ada banyak gitu kan, kita bisa milih gitu. Udemy bagus kok ini. Sebenarnya sih nggak ada ruginya sih kalian beli materi gitu ya di ini. Karena saya juga beli materi nih buat kalian juga tuh. Kak, itu di Udemy kan ada yang bahasa Inggris ya orangnya ya. Itu dia ada subtitle bahasa Indonesia-nya nggak sih? Kalau tergantung sih sebenarnya kalau Java programming ini ada deh kalau nggak salah. Kalau yang ini tergantung sih sesuai dengan ininya. Oh, jadi nggak semuanya ada subtitlenya ya? Iya nggak ada gitu sih. Oh, oke. Jadi harus cari. Cuman ada juga yang emang tapi Indonesia Auto sih sebenarnya bukan ini. Tapi ada juga sih yang apa pengajar yang dari Indonesia gitu kayak contohnya Java ini nih si Mas Eko ini nih. Mas Eko tuh yang punya channel programming zaman now. Cuman kalau menurut saya sih kalau beli Mas Eko sih mending nonton dulu di YouTube. Tapi kalau misalkan belum paham juga terus butuh yang Indonesia silahkan aja sih beli, kayaknya sih lebih rinci lagi gitu. Terus ada kalau pakai Udemy ada sertifikatnya juga gitu teman-teman. Tapi kalau nggak beli juga nggak masalah gitu, banyak kok di internet gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak guys? Tadi Mas Muzaki pakai websitenya website apa tuh Mas? Pakai website ini Mas, Coderbyte. Binnerbyte. Ini diketik aja. Nah, oh Coderbyte. Coderbyte. Ah, ya. Salah dengar saya gitu. Getbyte saya. Get code malah. Buat developer. Nah, iya. Itu aja, makasih Mas Muzaki. Iya, sama-sama. Oke. Ini nih, terus saya juga pengen kasih contoh nih kontennya Java. Yang Java emang agak aneh sih. Bukan agak aneh sih. Sulit. Udah mainnya 3 dimensi tuh. Bingung kan? Udah bingung tuh saya. Udah malas sudah mikirnya. Nanti lagi aja lah. Ini kerjaan nggak ada yang kayak gitu kan. Ya udah. Atau enggak yang ini algoritma misalkan. Kalau algoritma dia ada bahasa lain gitu. Kayak drawing a book. Ada Java, ada bahasa Java, ada C++, ada Lego, ada Erlang, ada Haskell, ada JavaScript atau Node.js, ada Julia, Kotlin dan lain-lain. Cuman ya tetap aja sih, bingung juga sih saya. Udah pusing, udahlah nanti aja gitu. Itu kayak halaman 1, 2, 3, ada 6. Ini to turn to page apa coba maksudnya kan? Udahlah gitu. Kalian coba-coba aja, mungkin kalian bisa lebih pintar daripada saya. Udah saya lemah banget sama yang namanya logic gini. Gitu teman-teman ya. Jadi silahkan kalian explore gitu ya. Cuman kalau pengen base dari yang materi yang ini kalau base dari pengalaman sih ini sering banget dipakai. Kayak ada conditional statement ya kan, ada case when banyak dipakai, group by ada, aggregate function ada, itu banyak, join ada banyak gitu teman-teman. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ada kita tutup hari ini ya guys. Oke. Coba ya. Absen ya. Oke. Saya bakal absen cepet ya. Yang tadi saya keselibet kelihatan, saya absenin. Cuman kalau misalkan emang gak kelihatan, saya panggil gitu ya. Tadi Mas Arif ada ya, Mas Arif. Sebentar. Saya balikin dulu ini sesi.
Alright, let's go. Oke, Mas Arif ada. Mas Afifur ada, Mas Afifur ada ya? Afifur ada ya, Mas Afifur. Terus Ahmad Muzaki ada. Mbak Aini ada, Mbak Aini? Aini nggak ada ya, Mbak Aini ya. Terus Mas Andre ada, Mas Andre? Ada, siap. Oke. Mas Budi ada, Mas Budi? Budi support? Nggak ada ya, Budi support. Terus Dela? Ada ya, Dela. Terus Mas Darling, Mas Joshua? Ada ya? Ada, Mas. Ada ya? Oke. Terus sebentar. Oh, kelewat ya, harusnya Darling dulu. Sorry. Mas Farisa ada ya tadi? Mas Farisa, Mbak Farisa. Hadir. Oke, sorry. Mas Dori ada ya tadi? Mas Hamdan ada. Mas Hari ada, Mas Hari? Hari ada ya. Terus Mas Lutfi ada, Mas Lutfi? Ada ya. Maulana Hasan, oke ada. Mas Petrus, nggak ada ya, Mas Petrus. Oke, nggak ada ya. Muhammad Hilman ada? Oke. Terus Wildan ada? Wildan? Ada ya. Terus Nabila ada ya. Nafi. Oke. Noval ada ya, tadi yang nanya Noval. Panca, Mas Panca. Oke, ada ya Mas Panca. Mas Raihan ada, Mas Raihan ada ya. Mas Chandra Dewa, Mas Dinda Chandra Dewa. Ada ya. Oke. Ibnu Haris ada, Ibnu Haris? Gak ada juga Ibnu Haris ya. Oke, saya panggil lagi sekali lagi. Mbak ini ada? Nggak ada ya. Terus Mas Petrus nggak ada ya, Mas Petrus. Biasanya ada sih Mas Petrus. Nggak apa-apa. Mas Ibnu. Izin sakit, Mas. Nanti izin sakit tapi udah ada kuota kayaknya. Nanti tak kirimin itu ya. Izinnya. Oke. Gimana sih? Oke. Bapak nanti yang izin biar ini aja. Confirm aja ke saya. Oke. Kalau gitu thank you ya semuanya ya. Semoga ilmunya terserap.